Satu bentakan menggledek dan selarik sinar kuning menderu menangkis ular kering di tangan Ki Sawer Balang Nipa. Tongkat bambu kuningnya Nyoman Dwipa, pemuda ini, ketika menyaksikan bagaimana Ki Sawer Balang Nipa hendak menamatkan riwayat Wiro Sableng dalam keadaan pemuda itu tak berdaya, menjadi sangat geram dan menyerbu ke depan. Namun sebelum tongkat bambu kuning di tangan Nyoman Dwipa saling beradu dengan ular kering di tangan kanan Ki Sawer Balang Nipa, terdengar suara menggembor yang disusul dengan bentakan lantang. "Siapa bilang aku tak berdaya, Nyoman?" Wiro Sableng yang duduk diam mematung itu tiba-tiba membuat gerakan cepat luar biasa, mencabut kapak maut naga geni 212 dan membabat ke depan. Dan selarik sinar putih yang amat menyilaukan serta panas berkelebat diiringi suara mengaung macam ribuan tawon mengamuk. Dan ceras, terdengar pekik setinggi langit keluar dari mulut Ki Sawer Balang Nipa. Tangan kanannya sebatas pergelangan lengan buntung dan memuncratkan darah. Telapak dan jari-jari tangan yang masih memegang ular kering tadi kelihatan mental ke udara, lalu jatuh ke dalam danau, membuat air danau di tempat jatuh berwarna kemerah-merahan oleh darah. Ki Sawer Balang Nipa cepat menotot jalan darah di bahu kanan hingga darah berhenti memancur. "Pemuda keparat, kali ini kau menang, tapi lain hari jangan harap kau bisa hidup jika aku muncul kembali di depan hidungmu." Habis berkata begitu, Ki Sawer Balang Nipa berkelebat dan lenyap di jurusan timur danau. Wiro Sableng masukkan kapak naga geni 212 ke balik pakaiannya, lalu berdiri. Dengan perlahan-lahan Nyoman Dwipa memegang bahunya. "Kau tak apa-apa, Wiro?" "Aku terluka di dalam," jawab Wiro mengaku terus terang. "Tapi tak begitu berbahaya. Manusia itu hebat sekali ilmu pukulannya." "Tapi kau jauh lebih hebat," kata Nyoman Dwipa. Dan dalam hati pemuda Bali ini menyadari sepenuhnya kalau saja dia yang berhadapan dengan Ki Sawer Balang Nipa pasti akan lebih cepat dirobohkan, bahkan mungkin akan menemui ajal secara mengenaskan. "Aku kebetulan lewat di sini dan mendengar suara ribut-ribut. Ketika aku selidiki, ketemui kau mencak-mencak telanjang bulat melawan puluhan ular." Wiro tertawa sambil garu-garu kepalanya yang berambut basah. Kedua orang pemuda itu lalu menuturkan riwayat masing-masing. Wiro Sableng geleng-gelengkan kepala mendengar cerita Nyoman dan berkata, "Hebat sekali riwayatmu, Nyoman. Juga menyedihkan. Manusia macam Cokorda Gede Jantra itu memang patut dihajar. Sayang, aku ada urusan yang perlu diselesaikan dengan cepat. Kalau tidak, pasti aku akan seiring denganmu. Tapi begitu urusanku selesai, aku akan segera menyusulmu. Nyoman, ingin sekali aku melihat tampangnya itu pemuda yang bernama Cokorda Gede Jantra." "Terima kasih yang kau ada perhatian terhadapku, Wiro," kata Nyoman Dwipa pula. Wiro Sableng sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kedua sahabat baru itu saling menjura lalu berpisah. Seperti telah dituturkan untuk mempercepat sampai ke Denpasar,
Nyoman Tuwipa sengaja menempuh rimba belantara. Menjelang tengah hari dia sampai ke kaki sebuah bukit. Bukit itu jarang didatangi manusia, bahkan lewat di sana pun boleh dikatakan tak ada yang berani. Karena di bukit itulah bersarangnya gerombolan rampok yang dipimpin oleh seorang bernama Warok Gede Jingga. Sebenarnya nama asli orang itu adalah Warok Jingga saja, namun kemudian ditambah di tengah-tengah dengan kata gede. Bagi Nyoman, bila dia mengelakkan bukit itu berarti memperpanjang perjalanannya selama setengah hari. Meskipun dia sendiri tahu bagaimana besarnya bahaya jika mendaki bukit tersebut. Namun karena ingin cepat-cepat sampai ke Denpasar dan ingin cepat-cepat melunaskan sakit hati dendam kesumat yang telah diindapnya selama beberapa bulan di lubuk hatinya, maka pemuda itu dengan tekad bulat sengaja menempuh bukit tersebut. Beberapa jam kemudian dia sudah sampai ke lereng bukit sebelah selatan. Sekurang-kurangnya menjelang maghrib dia pasti sudah sampai ke kota tujuannya. Dia harus memasuki satu rimba belantara sebelum mencapai kaki bukit di mana membujur jalan yang menuju ke Denpasar. Hatinya gembira karena sampai saat itu nyatanya dia tak mengalami kesukaran apa-apa dalam menempuh bukit Jaratan, yaitu bukit tempat bersarangnya gerombolan rampok Warok Gede Jingga. Nyoman Tuwipa telah menempuh 3/4 bagian dari rimba belantara itu. Mendadak di sebelah depan didengarnya suara bentakan dan suara beradunya senjata. Tak dapat tidak, itu pastilah suara orang yang tengah bertempur. Pemuda ini percepat larinya, tak pedulikan lagi bagaimana baju birunya dikait semak belukar. Tepat di kaki bukit di tepi jalan besar kelihatanlah satu pemandangan yang hebat. 4 orang laki-laki berpakaian prajurit-prajurit kelas 1 tengah bertempur mengeroyok seorang perempuan berpakaian dan berkerudung kain hitam. Di tepi jalan sebelah sana berdiri seorang perempuan tua dengan tubuh menggigil, sedang di belakangnya di tepi jalan berhenti sebuah kereta. Di bagian depan kereta seorang kusir tua duduk dengan paras pucat pasi. Perempuan yang parasnya ditutup dengan kain hitam itu gerakannya gesit sekali. Pedang perak di tangan kanannya berkelebat kian kemari menangkis serangan-serangan golok panjang keempat pengeroyok. Bahkan juga sekaligus balas menyerang dengan gencarnya. Namun betapapun hebatnya ilmu pedang perempuan itu, lawan-lawan yang dihadapinya adalah prajurit-prajurit kelas 1 yang berkepandaian tinggi. Ketika Nyoman Tuwipa datang, mereka telah bertempur lebih dari 10 jurus dan si baju hitam berada dalam keadaan terdesak yang cukup membahayakan keselamatannya. Berat. Tiba-tiba salah satu ujung golok panjang berhasil membabat putus buhul kain hitam yang menjadi kerudung si baju hitam. Kini kelihatanlah paras di balik kerudung itu. Jangankan Nyoman Tuwipa, keempat prajurit yang bertempur pun terkesiap saking tidak menyangka kalau paras di balik kerudung itu nyatanya adalah paras seorang dara yang jelita. Dan paras itu kelihatan pucat akibat sambaran senjata lawan yang hampir saja membelah batok kepalanya. Salah seorang prajurit melompat ke depan dan berseru, "Dara Hinadina, kalau kau tak segera mengembalikan patung itu, jangan harap kau akan melihat matahari tenggelam sore nanti." Dara jelita berpakaian hitam mendengus dan meludah ke tanah. Sebagai jawaban, dia kiblatkan pedang peraknya hingga pertempuran kembali berkecamuk.
Tapi kali ini seperti tadi, lagi-lagi si baju hitam berhasil didesak. Bahkan kini agaknya keempat prajurit itu tak mau memberi hati lagi, sehingga nyawa sang dara benar-benar terancam. Meski dia tak ada sangkut paut dengan pertempuran yang berkecamuk itu, tapi Nyoman Tuipa merasa kasihan dan tidak tega kalau sang dara berbaju hitam sampai mendapat celaka di ujung golok-golok empat lawannya. Dari balik semak-semak di mana dia bersembunyi mengintai pertempuran itu, Nyoman melompat ke tengah kalangan pertempuran seraya berseru, "Hentikan pertempuran!" Karena suara itu disertai aliran tenaga dalam, maka kerasnya mengumandang ke seantero rimba. Keempat prajurit berpaling terkejut dan kemudian menjadi marah melihat seorang pemuda tak dikenal mengganggu serta mencampuri jalannya pertempuran. Salah seorang dari mereka memberi isyarat agar tak usah memperdulikan Nyoman Tuipa. Maka keempatnya kemudian kembali hendak menyerbu si gadis baju hitam. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat kenyataan bahwa dara itu tak ada lagi di hadapan mereka. Sudah lenyap melarikan diri tatkala perhatian mereka tertumpah pada Nyoman Tuipa. Dengan sendirinya kemarahan keempat prajurit itu tertuju pada diri Nyoman Tuipa. Maka langsung saja tanpa banyak bicara, mereka kiblatkan golok panjang mereka menyerang pemuda itu. Karena sudah menyaksikan kehebatan permainan golok keempat orang prajurit itu, Nyoman segera pula bertindak cepat. Golok pertama yang datang menusuk ke dadanya dikelit sikap dan tahu-tahu. 5 jari tangan kirinya yang dilipat sudah menyelinap ke depan prajurit itu, berseru kesakitan. Goloknya terlepas, sedang sambungan sikunya putus dihantam pukulan Nyoman Tuipa. Sementara ketiga orang prajurit lainnya terkesiap melihat peristiwa itu, Nyoman Tuipa dengan cepat menyambuti golok yang jatuh. Lalu dengan golok itu Nyoman membabat golok-golok di tangan ketiga lawannya hingga satu demi satu bermentalan di udara. Keempat prajurit itu kagetnya bukan alang kepalang, tapi dalam hati mereka memaki habis-habisan. Bahkan salah seorang dari mereka secara belak-belakan berkata dengan suara keras penuh amarah, "Pemuda tak tahu diri, ada sangkut paut apa kau dengan gadis berdebah itu hingga mencampuri urusan orang lain?" Prajurit yang kedua membuka mulut pula, "Tahukah kau siapa kami dan siapa gadis berbaju hitam tadi?" "Aku memang tak ada sangkut paut apa-apa," jawab Nyoman Tuipa tenang. "Juga tidak tahu siapa kalian, apalagi gadis yang kabur itu. Tindakanmu ceroboh, lancang, tak tahu diri." Akibatnya berdebah itu berhasil merampas dan melarikan patung emas yang kami bawa. "Patung emas?" ujar Nyoman. "Ya, patung emas, dan kau mesti menggantinya. Kalau tidak, kau kami tangkap dan dihadapkan pada Adipati Surabaya untuk menerima hukuman," kata prajurit yang lain. "Jadi kalian adalah prajurit-prajurit Kadipaten Surabaya?" tanya Nyoman. "Tak usah banyak tanya, lekas serahkan dirimu." "Sobat, sebaiknya kau terangkan dulu asal musabab sampai kalian mengeroyok gadis itu. Jika memang dari keteranganmu nanti aku telah melakukan kesalahan, percayalah, aku akan menebus kesalahan itu." Salah seorang dari keempat prajurit lalu memberikan keterangan. Mereka adalah utusan dari Kadipaten Surabaya yang berangkat menuju Bali untuk melamar seorang gadis anak bangsawan yang tinggal di Denpasar.
Sebagai bawaan, Adipati Surabaya telah memberikan sebuah patung emas untuk diserahkan pada keluarga si gadis sebagai tanda penghormatan. Setelah menyeberangi laut, sesampainya di Bali, mereka melanjutkan perjalanan dengan kereta. Perempuan tua yang ikut bersama keempat prajurit itu adalah orang yang bakal menyampaikan lamaran Adipati Surabaya kepada si gadis. Sebagai orang asing, tentu saja mereka tidak mengetahui bahwa Bukit Jaratan dan daerah sekitarnya adalah tempat malang melintangnya gerombolan rampok yang dikepalai oleh Warok Gede Jingga. Ketika mereka lewat di kaki bukit di sepanjang tepi hutan, mereka telah dicegat oleh seorang perempuan berkerudung kain hitam. Kusir kereta yang pernah mendengar tentang ciri-ciri perempuan itu segera memberitahu bahwa dia adalah Luhbayan Sarti, adik kandung kepala rampok Warok Gede Jingga yang sangat ditakuti. Luhbayan Sarti masih gadis. Karena memiliki ilmu silat yang tinggi, maka dia selalu melakukan kejahatan seorang diri. Rupanya rampok betina ini sudah mencium bahwa rombongan utusan Adipati Surabaya itu ada membawa benda berharga. Maka begitu dia melakukan penghadangan, dengan cepat dia menerobos masuk ke dalam kereta dan berhasil merampas patung emas. Keempat prajurit Kadipaten Surabaya itu tentu saja tidak tinggal diam. Justru mereka telah diberi kepercayaan untuk melindungi barang berharga itu. Maka tanpa banyak cerita lagi, segera mereka mengeroyok Luhbayan Sarti. Ketika mereka sudah hampir berhasil menghajar rampok betina itu, tahu-tahu muncullah Nyoman Tuwiba memberikan pertolongan. Hingga buntut-buntutnya Luhbayan Sarti berhasil kabur dengan membawa serta patung emas. Kini tahulah Nyoman Tuwiba akan kesalahan yang telah diperbuatnya. Tapi memang siapa yang bisa menduga kalau gadis secantik Luhbayan Sarti itu adalah seorang perampok dan pemuda mana yang tega membiarkan seorang darah jelita terancam bahaya maut. Setelah merenung sejenak, maka Nyoman pun berkata, "Memang besar salahku. Kurasa sebelum gadis itu berlalu jauh, sebaiknya kita lakukan pengejaran. Kalau perlu kita datangi sarangnya." Keempat prajurit Kadipaten Surabaya saling berpandangan. Usir kereta yang sejak tadi berdiam diri karena ketakutan untuk pertama kalinya buka suara. Mendatangi sarang rampok Warok Gede Jingga berarti mencari mati. Kalau begitu kalian tidak menginginkan patung emas itu kembali? Tentu saja kami menginginkan, jawab seorang prajurit. Tapi pergi ke sarangnya gerombolan rampok itu besar sekali bahayanya. Karena itu kau yang punya gara-gara, maka kau sendiri yang harus pergi ke sana. Kami menunggu di sini. Kami tak peduli apakah untuk mendapatkan patung emas itu kau harus menyerahkan kepalamu. Kalau aku pergi seorang diri dan berhasil mengambil kembali patung itu, jangan harap aku akan membawanya ke sini, kata Nyoman Tuwiba dengan menyeringai. Kalau begitu, kata seorang prajurit, sesudah berpikir-pikir beberapa lamanya, aku, kau, dan 2 orang kawanku berangkat ke sana. Yang lainnya tetap tinggal di sini. Nyoman menyetujui pendapat itu, lalu tanpa menunggu lebih lama, mengajak keempat orang itu untuk segera berangkat. Kusir kereta mendadak membuka mulut. "Saudara-saudara, dengar nasihatku. Adalah sia-sia kalian pergi mengambil kembali patung emas itu. Warok Gede Jingga memiliki ilmu silat tinggi sekali. Di samping itu dia memiliki anak buah yang banyak. Ditambah dengan Luhbayan Sarti, maka sekalipun kalian berjumlah 5 kali lebih besar, jangan harap kalian akan berhasil.
Kataku, kalian cuma mengantar nyawa, sebaiknya kembali dan seret pemuda biang runyam itu ke hadapan Adipati Surabaya. Bagiku kemarahan Adipati Surabaya bukan apa-apa. Kalaupun aku dihukum, kurasa kalian semua juga tak luput dari hukuman. Kalau tak ada yang mau ikut, tak apa. Jangan menyesal kalau patung emas itu jatuh ke tanganku, sedang kalian mendapat hukuman dari adipati kalian. Nyoman Tuipa cepat berlalu dari situ. 3 orang prajurit saling berpandangan. Akhirnya, setelah mengambil senjata masing-masing yang tadi jatuh di tanah, ketiganya segera menyusul Nyoman Tuipa. Mereka akan mati percuma, desis kusir kereta sambil memperhatikan kepergian orang-orang itu. Seorang anggota rampok yang berada di puncak sebuah pohon tinggi telah melihat kedatangan keempat orang itu. Cepat-cepat dia turun dari atas pohon dan memberikan laporan pada pemimpinnya, yaitu Warok Gede Jingga. Kebetulan saat itu Luh Bayan Sarti ada pula di situ. Coba terangkan ciri-ciri mereka, kata Luh Bayan Sarti. Yang 3 orang berpakaian seragam seperti pakaian prajurit. Yang seorang lagi pemuda berpakaian biru. Gadis itu menggumam lalu berpaling pada kakaknya. Bagaimana pendapatmu? Tanyanya. Biarkan saja mereka datang kemari. Tak ada yang harus ditakutkan, sahut si kepala rampok. Memang pendapatku pun demikian, kata Luh Bayan Sarti, lalu menganggukkan kepala pada anggota rampok yang melapor. Setelah anggota rampok itu pergi, berkatalah Warok Gede Jingga, kau akan berhadapan kembali dengan tuan penolongmu yang gagah itu. Bukankah itu yang kau inginkan, Sarti? Luh Bayan Sarti menjadi merah parasnya. Sebaiknya kita keluar saja menyambuti kedatangan mereka. Warok Gede Jingga tertawa, lalu mengikuti adiknya keluar rumah besar. Mereka menunggu di Langkan. Karena telah dipesankan agar keempat pendatang itu dibiarkan saja, maka ketika memasuki perkampungan, tak ada seorang rampok pun yang menghalangi Nyoman Tuipa dan ketiga prajurit-prajurit keadipatan itu. Di halaman rumah besar keempatnya berhenti. Nyoman melirik sekilas pada Luh Bayan Sarti, lalu berpaling pada laki-laki yang bertubuh tinggi besar, yang hanya mengenakan celana panjang hitam, dadanya yang bidang tertutup oleh bulu-bulu, sedang wajahnya diranggasi cambang bau yang lebat kaku. Apa kami berhadapan dengan Warok Gede Jingga? Tanya Nyoman Tuipa sesudah terlebih dahulu menjura. Orang muda, kata Warok Gede Jingga. Sungguh nyalimu besar sekali untuk datang kemari. Sesudah menolong adikku dari bahaya dikeroyok oleh prajurit-prajurit hina dina itu. Apakah kedatanganmu ke sini hendak minta hadiah imbalan? Nyoman Tuipa tertawa lalu menjawab, jauh dari itu, Warok. Justru aku datang ke sini untuk menebus kesalahanku terhadap prajurit-prajurit Kadipaten Surabaya ini. Satu-satunya jalan untuk dapat menebus kesalahanku itu ialah meminta kesudianmu untuk kau menyerahkan kembali patung emas yang telah dirampas oleh adikmu ini. Nyoman lalu menggoyangkan kepalanya ke arah Luh Bayan Sarti. Gadis itu tertawa cekikikan. Bola matanya sejak tadi tidak lepas dari memandangi paras Nyoman Tuipa yang gagah cakap itu. Enak betul bicaramu. Sudah lancang datang kemari,
sekarang berani bertingkah. Apakah kau bersedia menyerahkan selembar nyawamu sebagai pengganti patung emas itu? Nyoman tertawa lebar. Dalam tertawa itu, dia harus mengakui bahwa paras Luh Bayan Sarti sungguh jelita. Kulitnya halus mulus, sungguh sangat disayangkan. Dara sejelita ini hidup menjadi rampok, berbuat kejahatan dan diam di tengah-tengah manusia-manusia kasar. Sementara itu, Waro Gede Jingga mengusap-usap dagunya yang penuh dengan perewok. Selembar nyawaku bukan apa-apa, terdengar suara Nyoman Tuipa menjawab pertanyaan Luh Bayan Sarti tadi. Yang penting patung emas itu harus diserahkan pada ketiga prajurit ini. Kalau begitu biar ku tabas dulu batang lehermu. Kalau kau sudah kelak, patung emas itu akan kuberikan pada manusia jelek ini. Serahkan dulu patung emas itu pada mereka, ujar Nyoman Tuipa. Luh Bayan Sarti mendelikkan kedua matanya. Seret, gadis ini mencabut pedang peraknya. Tahan dulu Sarti, kata Waro Gede Jingga sambil memegang bahu adiknya ketika gadis itu hendak melompat ke hadapan Nyoman Tuipa. Sebaiknya kita atur begini. Hei orang muda, karena patung emas itu boleh dibilang milik ketiga kunyuk-kunyuk Kadipaten Surabaya ini, maka aku persilahkan mereka turun tangan sendiri. Jika mereka bertiga berhasil mengalahkanku, kuserahkan patung itu kembali pada mereka. Tapi kalau mereka kalah, patung emas itu tetap milikku dan mereka ku bebaskan. Untuk itu kau harus mempertaruhkan batang lehermu. Ketiga prajurit Kadipaten Surabaya terkejut bukan main. Jangankan mereka bertiga, 10 orang pun mereka belum tentu sanggup mengalahkan Waro Gede Jingga yang kesaktian dan ilmu silatnya sangat tinggi itu. Nyoman Tuipa berbatuk-batuk. Waro Gede Jingga, kata pemuda ini, karena aku yang punya gara-gara, maka biarlah aku mewakili ketiga prajurit itu untuk memenuhi permintaanmu tadi. Waro Gede Jingga tertawa gelak-gelak. Kuhargakan nyalimu sobat, dan ku beri kelonggaran padamu. Kau boleh maju bersama-sama prajurit-prajurit tak berguna itu. Walau ilmuku sangat dangkal, sahut Nyoman Tuipa, tapi mengingat kesalahanku, biarlah aku menghadapimu seorang diri. Baik, baik, baik. Jika itu kehendakmu, mari kita mulai, kata Waro Gede Jingga seraya melompat ke halaman. Tubuhnya yang tinggi besar dengan berat lebih dari 70 kilo itu tak sedikit pun menimbulkan suara ketika kedua kakinya menjejak tanah halaman. Satu pertanda bahwa ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai tingkat yang tinggi. Nyoman Tuipa tak mau kalah siap. Sekali dia berkelebat, maka bayangannya lenyap dan sedetik kemudian sudah berdiri 6 langkah di hadapan kepala rampok itu. Waro Gede Jingga terkejut bukan main. Tiada diduganya pemuda yang dianggapnya sepele itu memiliki gerakan gesit serta ilmu meringankan tubuh yang tidak berada di bawahnya. Melihat kedua orang itu sudah siap untuk bertempur, Luh Bayan Sarti tiba-tiba melompat dan berseru, "Kak Gede Jingga, biar aku yang menghadapi pemuda sombong ini. Kau lihat sajalah bagaimana adikmu akan memberi pelajaran padanya." Tanpa menunggu jawaban kakaknya, Luh Bayan Sarti
sudah menghadapi Nyoman Dwipa. Tersenyum sekilas lalu berkata sambil mengerling dan mencabut pedang peraknya. "Silahkan kau mulai lebih dulu." "Ah, tuan rumahlah yang lebih pantas memulai," sahut Nyoman Dwipa pula. "Kuharap kau benar-benar memberi pelajaran yang berguna pada orang bodoh macamku ini, saudari." Luh Bayan Sarti tertawa kegenit-genitan. "Kau hati-hatilah orang muda, karena pedangku ini tidak bermata." Ucapan itu dibarengi si gadis dengan satu serangan setengah melompat. Ketika menabas pedang peraknya hanya merupakan selarik sinar putih yang mengeluarkan suara bersiul karena saking cepatnya. Dilihatnya si gadis mengeluarkan jurus serangan yang lain dari yang lain hingga Nyoman Dwipa tak mau bersikap memandang enteng. Cepat mencabut tongkat bambu kuningnya yang kecil dan dengan gesit berkelebat mengelakkan tebasan yang mengincar pinggangnya. Setengah jalan, tiba-tiba sekali tabasan yang dilakukan Luh Bayan Sarti berubah menjadi satu tusukan tajam ke arah dada. Tusukan ini sebelum sampai memecah laksana kilat keempat bagian Nyoman Dwipa, yaitu kepala, leher, dada, dan perut. Ketika prajurit Kadipaten Surabaya menahan nafas, serangan yang dilancarkan si gadis adalah serangan hebat luar biasa. Melihat dekatnya tusukan-tusukan pedang itu dari tubuh Nyoman Dwipa, ketiganya merasa cemas kalau si pemuda kali ini tak sanggup menyelamatkan dirinya. Hebat! Justru dalam suasana yang tegang itu, Nyoman Dwipa mengeluarkan seruan memuji. Tubuhnya lenyap menjadi bayang-bayang biru, dan di antara bayangan biru itu berkelebatlah selarik sinar kuning. Bambu kuning di tangan Nyoman Dwipa. Melihat lawan memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat, maka Luh Bayan Sarti kerahkan pula ilmu meringankan tubuhnya, hingga dalam jurus pertama itu keduanya sudah merupakan bayang-bayang saja. Nyoman tersenyum melihat kecerdikan si gadis. Segera pemuda ini menggerakkan bambu kuningnya dalam jurus Gendewa Sakti membentur gunung. Dialirkan tenaga dalam ke tongkat bambu kuning. Dalam jurus kedua terjadi hal yang sangat mengejutkan Waro Gede Jingga. Jurus kedua Luh Bayan Sarti kembali melancarkan serangan yang hebat. Bambu kuning di tangan Nyoman sudah bergerak dalam jurus Gendewa Sakti membentur gunung. Luh Bayan Sarti heran ketika merasakan bagaimana letakan pedangnya yang semula meluncur pesat terasa tersendat laksana diterpa oleh satu angin yang luar biasa dahsyatnya. Belum habis rasa herannya itu, bambu kuning di tangan Nyoman tiba-tiba dilihatnya sudah berada dekat sekali di samping pedang peraknya. Luh Bayan Sarti, seorang berpikiran cerdik, dari gerakan bambu kuning itu dan mengetahui bahwa tenaga dalam lebih tinggi. Tahulah dia bahwa Nyoman Dwipa hendak memukul badan pedangnya dalam satu pukulan yang hebat dan memungkinkan pedang perak itu terlepas dari tangannya. Karenanya dengan sigap gadis ini menaikkan tangannya ke atas lalu membabat ke samping, menebas ke arah batang leher Nyoman Dwipa. Di lain pihak, Nyoman Dwipa tidak terlalu bodoh untuk menunggu lebih lama. Kedudukan tangan dan senjata lawan yang berada lebih tinggi di atas senjatanya sendiri, justru itulah yang dikehendakinya. Bambu kuning di tangan pemuda ini menerpa ke atas, sehingga Luh Bayan Sarti merasakan tangannya yang memegang pedang menjadi kesemutan.
Dia melompat mundur, tapi tak bisa karena pada saat itu bambu kuning di tangan lawan laksana seekor ular seakan-akan telah membeli pedangnya. Ketika Nyoman Tuwipa memutar-mutar bambu kuningnya, pedang perak di tangan gadis itu pun ikut berputar melintir. Luh Bayan Sarti tak bisa mempertahankan senjata itu, kecuali kalau tangannya mau ikut-ikutan terpuntir dan tanggal dari persendiannya. Waro Gede Jingga bukan olah-olah kejutnya menyaksikan bagaimana adiknya yang berkepandian tinggi itu hanya mampu menghadapi pemuda itu dalam tempo 2 jurus saja. Bahkan dalam 2 jurus itu bukan saja dia dikalahkan, tapi senjatanya sekaligus kena dirampas. Luh Bayan Sarti sendiri sesudah pedangnya tertarik dan berada di genggaman Nyoman Tuwipa bukan main marahnya, tapi dia juga malu sekali dengan paras merah. Sambil banting-banting kaki, gadis ini memutar tubuh dan meninggalkan tempat itu. Saudari, tunggu dulu, ini ku kembalikan pedangmu, seru Nyoman Tuwipa. Luh Bayan Sarti tak mau berpaling lagi untuk apalagi menghentikan langkahnya. Dia terus nyelonong ke langkan rumah. Karena orang tak mau menerima kembali senjatanya, maka Nyoman Tuwipa menggerakkan tangan kirinya yang memegang pedang. Senjata itu lepas dan mendesing di udara lalu menancap di tiang langkan rumah, tepat pada saat Luh Bayan Sarti berada di samping tiang itu. Luh Bayan Sarti berbalik dan mendelikkan kedua matanya pada Nyoman Tuwipa. Sebaliknya, pemuda itu hanya tersenyum saja, membuat si gadis benar-benar penasaran setengah mati. Dicabutnya pedang itu dari tiang langkan, lalu cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Nyoman berpaling pada Waro Gede Jingga dan berkata, adikmu telah kupecundangi karena dia bertindak sebagai wakilmu dan dia kalah, maka kau harus menepati janjimu, Waro. Harap kau segera mengembalikan patung emas itu pada kedua prajurit ini. Waro Gede Jingga mengusap-usap dadanya yang berbulu lebat, lalu tertawa gelak-gelak. Ingatanmu selalu pada patung emas itu saja, dan kau terlalu bangga dengan kemenanganmu. Terangkan dulu namamu dan siapa kau sebenarnya. Kalau sudah kuterangkan, lantas kau akan mengembalikan patung itu. Kembali kepala rampok itu tertawa. Dia melirik pada anak-anak buahnya yang berdiri mengelilingi halaman, lalu menggelengkan kepala. Sesudah aku tahu nama dan siapa kau adanya, kita main-main sebentar. Nyoman tahu apa yang dimaksud Waro Gede Jingga dengan kata main-main itu. Maka dia berkata, dan kalau dalam main-main itu kau mengalami nasib yang sama dengan adikmu, apakah kau juga mencari dalih lain untuk tidak menyerahkan patung emas itu? Merahlah paras Waro Gede Jingga. Aku tidak serendah yang kau kira, pemuda Sontoloyo, katanya keras. Kalau begitu baiklah. Namaku Nyoman Tuwipa dan aku orang kampung. Nah, apakah kini kita bisa memulai permainan yang kau maksudkan itu? Waro Gede Jingga menggeram. Tangannya ditepukkan. Maka dari dalam rumah besar keluarlah seorang pelayan membawa sebuah senjata milik Waro Gede Jingga yang bentuknya aneh dan dahsyat. Belum pernah Nyoman Tuwipa melihat senjata semacam itu.
Anak-anak Warok Gede Jingga sendiri kelihatan saling berbisik, karena setahu mereka Warok Gede Jingga jarang sekali mempergunakan senjata itu, kalau tidak dalam keadaan terpaksa atau ketika menghadapi lawan yang tangguh luar biasa. Senjata di tangan Warok Gede Jingga sebuah toya berbesi hitam yang pada kedua ujungnya digantungi masing-masing 3 buah kaitan besar yang juga berwarna hitam. Setiap ujung kaitan besi itu mempunyai 3 anak kaitan lagi, dan masing-masing ujungnya telah dicelup dengan racun amat jahat selama 3 tahun. Sekali manusia yang tidak memiliki kekebalan racun, meskipun memiliki tenaga dalam bagaimanapun tingginya, pasti akan menemui kematian bila sampai kena tertusuk oleh ujung-ujung kaitan itu. Di samping itu, kaitan-kaitan tersebut merupakan senjata yang berbahaya karena sanggup membetot daging atau urat seorang lawan. Menurut taksiran keseluruhan senjata itu beratnya lebih dari 50 kati. Tapi Warok Gede Jingga memegangnya tak ubahnya seperti memegang sebuah ranting kering belaka. Nyoman Dwipa tahu benar kehebatan ilmu silat lawan yang dihadapannya itu jauh lebih tinggi dari ilmu silat Luh Bayan Sarti yang tadi telah dikalahkannya. Dan melihat kepada senjata di tangan Warok Gede Jingga, pemuda ini sudah maklum bahwa senjata itu amat berbahaya. Maka tanpa menunggu lebih lama, segera Nyoman Dwipa pasang kuda-kuda pertahanan, elang menukik laut, kedua kaki merenggang, agak menekuk di bagian lutut, tangan kiri agak mengembang ke samping, sedang tangan kanan yang memegang tongkat bambu dipalangkan ke depan dada. "Ayo majulah," kata Warok Gede Jingga. "Silahkan tuan rumah memulai lebih dulu," sahut Nyoman Dwipa. Kepala rampok dari Bukit Jaratan itu mendengus. Sementara itu anggota-anggota rampok yang mengelilingi tempat tersebut membuka mata masing-masing selebar mungkin untuk menyaksikan pertempuran yang bakal berlangsung, yang tidak bisa tidak pasti sangat hebat. "Awas perut!" teriak Warok Gede Jingga. Tiba-tiba teriakannya ini dibarengi dengan berkelebatnya tubuh pemimpin rampok itu. Ujung toya sebelah kanan menderu ke arah perut Nyoman Dwipa. Ujung-ujung kaitan berdesing siap untuk membentot dan membusekkan isi perut pemuda itu. Nyoman Dwipa melompat ke belakang untuk mengelak. Di saat itu pula dengan tak terduga, cepat sekali ujung toya besi yang sebelah kiri menyambar ke arah leher pemuda itu.